perkasaan dalam kemenangan dan dominasinya terhadap seluruh makhluknya, karena segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan keperkasaan dalam ketidakterjangkauannya, karena dengan keperkasaannya dia tidak bisa dilawan, ditentang, atau disandingkan dengan makhluk manapun. Ya, kalau sekarang ada orang yang merasa berkuasa, ya, bisa mengatur segala kehidupan yang ada di negara ini, ya, dia belum tahu kalau Allah itu Al-Aziz. Berarti dia belum tahu, belum mengenal, ya, bahwa nanti Allah akan tunjukkan keperkasaannya Allah. Ya, kalau kita ingin menjatuhkan orang-orang yang merasa memiliki perkasa, kita bisa saja zikir Asmaul Husna Al-Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya. Jadi cara-cara menaklukkan orang-orang yang merasa hebat di dalam kehidupannya, ya, maka lafaz zikir Al-Aziz ini menjadi penting bagi kita semua, agar kita tidak syirik. Syirik itu berarti merasa orang itu hebat, masih punya pengaruhnya, padahal tidak ada pengaruhnya. Kalau kita sudah mempelajari Al-Aziz ini, kita lihat bagaimana penjelasan dari ayat-ayat tadi. Lalu para ulama menjelaskan 4 aspek utama di kata Al-Aziz ini, ya. Maka berdasarkan hal ini, makna nama Allah Al-Aziz dapat dipahami dalam 4 aspek utama. Ini yang penting, ya. Yang pertama Al-Mani, Al-Mani, ya, atau Al-Mani, ya. Ini makna Allah adalah zat yang maha perkasa, yang memiliki kekuasaan mutlak dan keagungan yang tidak dapat dijangkau atau diganggu gugat, ya. Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang menandingi keperkasaan Allah dalam makna dia yang memiliki kekuasaan mutlak, ya, dan keagungan yang tidak dapat dijangkau atau diganggu gugat, ya. Kalau dulu ada presiden yang berkuasa 30 tahun, ya, 20 tahun, ya, tapi ada batasnya, ya. Ya. Yang kedua Al-Qahir, adalah zat yang mengalahkan segala sesuatu dan tidak dapat dikalahkan atau ditundukkan, ya. Ya, jadi kata Al-Aziz mengandung makna Al-Mani, Al-Qahir, ya. Yang ketiga Al-Qawi Asy-Syadid, ya. Allah memiliki kekuatan yang absolut, sempurna dan tiada tandingannya, ya. Kalau ada manusia merasa berkuasa, ya, walaupun dia tidak menjabat, itu sebenarnya fata morgana, ya, hanya omong kosong, ya. Dia nanti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat Nafasatul Qadar. Al-Aziz mengandung makna Nafasatul Qadar. Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Dia tidak memiliki tandingan atau kesetaraan dalam keagungan dan kemuliaannya, ya. Orang merasa mulia karena punya jabatan, ya, biasanya begitu. Kita lihat bagaimana konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz bagi seorang hamba. Yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah adalah Al-Aziz. Bagaimana kita menempatkan Al-Aziz, ya, untuk nama Allah ini dalam kehidupan kita? Meyakini bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Aziz. Jadi ketika kita menyebut dalam zikir kita, ya Aziz, ya Aziz, ya, maka
Kita harus menyadari itulah nama Allah. Kita memanggil nama Allah, memanggil Allah yang tidak dapat dikalahkan dan tidak bisa ditundukkan, ya. Berarti ketika kita mengimani ini, kita butuh pertolongan pada Allah, ya. Ketika kita tidak punya kekuatan, ya, yang dapat mengalahkan seseorang dan menundukkan seseorang, maka kita mohon kepada Allah dengan menyebut Al-Aziz untuk dapat mengalahkan dan menundukkan orang yang mungkin, ya, kita berada dalam kekalahan dan ketundukan seseorang. Dan Allah akan memberikan keberanian dan kepercayaan diri, ya, yang besar dari seorang muslim. Jadi kalau kita zikir ya Aziz, ya Aziz, itu kita memohon keberanian dan kepercayaan diri, ya, kepada Allah yang besar dari seorang muslim. Sebab makna nama ini menunjukkan bahwa ketetapannya tidak bisa ditentang dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, ya, meskipun manusia tidak menginginkannya, ya. Maksudnya ketika kita berhadapan dengan orang yang punya kekuatan, bisa saja zikir ini dipakai oleh kita. Cuma dengan yakin, jangan sampai tidak yakin. Sebaliknya, apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan pernah terjadi, meskipun manusia mengusahakannya. Hal ini sangat jelas dalam kisah para rasul dan nabi. Misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya berusaha membunuhnya, dan ketika orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan pada kisah Nabi Muhammad ketika kaum Quraisy berusaha membunuhnya, menahannya atau mengusirnya dari tanah kelahirannya, ya. Termasuk kepada sahabat Nabi yang waktu itu ingin, ya, sebelum masuk Islam beliau ingin membunuh Nabi SAW, yaitu Umar. Tapi setelah mendengar surat Toha ayat 2, maka Umar beralih, ya, dengan mendengar bacaan surat Toha ayat 2, ya, wa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW tidak akan mencelakainya, bukan untuk menyengsarakannya. Nah, disinilah kekuatan-kekuatan yang kita harus yakini bahwa di dalam kehidupan kita masih ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, konsekuensinya mencari kemuliaan dengan menaati Allah, ya. Jadi kalau kita zikir dengan Asmaul Husna ya Aziz, itu maksudnya kita mencari kemuliaan dengan mentaati Allah. Mentaati Allah ya surat Al-A'raf 180 itu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Jadi kita dengan nama-nama Allah yang 99 itu kita disuruh menyebut, memohon dengannya. Dengan menyebut itu maka kita memohon, ya. Kemuliaan di dunia dan akhirat hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang Dia kehendaki, ya. Dia kehendaki karena orang itu sering menyebut nama Allah, termasuk di dalam surat Ali Imran ayat 26 ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah, katakanlah wahai Allah pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki.
dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ini sangat indah ya, ayat ini diberikan penjelasan tafsir oleh para ulama bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mulia ya, di mata manusia dan juga di mata Allah dan juga makhluk Allah yang ada di langit ya, para malaikat ya, maka cara mendapatkan kemuliaan adalah mentaati Allah, taat kepada Allah, sami'na wa ata'na ya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 26 ini ya. Allah pemilik kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Kalau kita mau kerajaannya Allah, maka taat pada Allah. Yang Allah inginkan itu kita menjadi hamba yang beribadah kepadanya ya. Ya. Kita menginginkan kemuliaan, maka Allah yang akan berikan kemuliaan. Kita ingin menjadi orang baik, menginginkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, maka harus ikut syariatnya Allah ya. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu ya. Maka siapapun yang mencari kemuliaan, hendaknya ia mencarinya hanya dari Allah, sebagaimana surat Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ya. Barang siapa menginginkan kemuliaan, kemuliaan yang abadi, yang selalu melekat di dalam kehidupan kita, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah ya. Jadi kemuliaan seluruhnya itu milik Allah, maksudnya ada di dalam syariatnya Allah ya. Kalau kita belum bisa menegakkan syariat secara menyeluruh ya kita semampunya ya. Kita menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan kita, istitoahnya kita ya. Bagaimana surat Al-Baqarah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi zikir setiap pagi dan petang ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sehingga menjadi doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu menjadi penting, zikir pagi dan petang ya, yang membentengi diri kita bahwa kita menjalankan syariat ini sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya siapapun yang ingin menjadi mulia di dunia dan di akhirat, hendaknya ia taat kepada Allah, karena hanya dengan itulah ia akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki ya. Inilah kemuliaan yang hakiki ya. Kalau kemuliaan dari manusia itu diberi karena ada jabatan, setelah jabatan tidak ada, tidak dimuliakan, pasti itu. Tapi kalau kita menjadi orang baik, menjalankan syariat, kita akan dipandang baik oleh masyarakat ya. Memiliki sifat pemaaf dan rendah hati, nah ini penting. Kalau kita sering membaca zikir ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz di dalam kehidupan ini, maka kita harus memiliki sifat pemaaf dan rendah hati. Bagaimana penjelasan para ulama? Ya, kita lihat. Di antara sebab-sebab yang membawa kemuliaan adalah pemaafan dan ketawaduan, rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan di dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2588. Mana kosot sodakotun min malin, harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Ya, ilmu sedekah ini ilmu yang harus diyakini oleh kaum muslimin, ya, bahwa harta kita tidak akan berkurang dengan bersedekah. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba sifat pemaaf kecuali Allah akan meninggikan derajat. Ya. Jadi kalau ada di jalan itu jangan lalu tengkar gara-gara senggolan sepeda motor, mobil itu. Terutama mobil di musim-musim libur ini ya. Senggol sedikit sudah rame, ya. Padahal urusan dunia, mobil itu kan urusan dunia, tidak mau memberi maaf, ya, ya itu, ya. Padahal dengan memberi maaf itu meninggikan derajatnya, ya. Ya, mobil kan senggol dikit ya bawa ke bengkel, nggak usah menuntut, ya. Kadang berkendara itu memang menimbulkan emosi di antara orang yang berkendara. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allah, ya, dan tidaklah seseorang bersikap rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya tinggi derajatnya. Ya. Siapapun yang memaafkan kesalahan orang lain padahal ia mampu membalasnya, nggak mau minta maaf, ya, maka ia akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Sedangkan siapapun yang bersikap rendah hati karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya di hadapan manusia dan memberinya kedudukan yang terhormat. Ini jadi Asmaul Husna Al-Aziz ini kalau kita sering baca itu harusnya bisa menimbulkan ya, sifat pemaaf dan rendah hati, ya. Jadi membaca Asmaul Husna itu bukan hanya membunyikan, ya Aziz itu bukan hanya membunyikan ya Aziz, tetapi bagaimana dengan membaca Asmaul Husna ya Aziz kita bisa menanamkan pada diri kita untuk memiliki sifat pemaaf dan rendah hati, ya. Ya. Inilah yang harusnya kita introspeksi diri kita, ya, agar kita memiliki kemuliaan dan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat ini hanya tunduk kepada Allah semata. Nah, ya, nanti juga kita lihat bahwa ketundukan kita pada Allah juga tidak boleh, ya, menyelisihi, ya, kepatuhan di dalam aturan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, atau kalau pegawai ya dalam aturan kepegawaian, ya. Hamba yang benar-benar beriman kepada Al-Aziz akan merendahkan dirinya hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali kepadanya, tidak berlindung kecuali kepadanya, dan tidak mencari kemuliaan kecuali darinya, ya. Surat Fatir ayat 10 tadi, ya. Dan juga nanti Al-Munafikun, ya. Nah, ini yang Al-Munafikun penting sekali, ya, terutama dalam kehidupan bersama orang mukmin, ya, ya, bersama orang mukmin. Ciri orang mukmin itu ya dia ada di waktu-waktu sholat berjamaahnya, itu ciri yang paling utama, ya. Dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a
Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Ini tadi sudah diberikan tafsirnya bahwa kita harus taat hanya kepada Allah di dalam syariat ini. Semakin tinggi realisasi penghambaan seseorang kepada Allah, maka semakin besar pula kemuliaan yang akan ia peroleh. Ya. Kita lihat surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walir rasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu milik Allah. Jelas milik Allah, karena Allah memiliki asmaul husna ya aziz ya, atau al aziz ya. Milik rasulnya ya, karena rasul itu diutus oleh Allah ya. Nah yang ketiga ini yang kita menjadi ujian bagi kita orang beriman, untuk menambah keimanan kita bersama orang-orang beriman, liyazdadu imana ma imanihim, bahwa meninggikan iman kita itu harus bersama orang mukmin ya. Bersama orang mukmin itu di mana posisinya? Paling utama itu detek 5 waktu itu di masjid. Jadi mendeteksi seseorang imannya tinggi itu 5 waktu di masjid. Ya. Ya. Ini memposisikan kita berada di 5 waktu, setiap waktu adzan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah di masjid. Godaan kita berkeluarga itu biasanya berjamaah di rumah bersama keluarga, itu godaan paling utama ya. Biasanya ibu minta ayah itu menjadi imam di rumahnya ya. Padahal kewajiban laki-laki adalah menjadi jamaah, bagian jamaah dari kaum muslimin di masjid. Dan pahalanya itu tidak hanya kepada ayah atau laki-laki itu, tapi bagi satu keluarganya. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi pahala yang menyertai seorang laki-laki yang dia menjadi suami, maka pahala itu berjamaah itu tidak hanya untuk suaminya, tapi juga untuk keluarganya. Itulah keutamaannya ya. Itu diriwayat Imam Tirmidzi dikatakan seperti itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa kemuliaan itu juga milik orang-orang yang beriman ya. Maka itu kalau kita bekerja lalu pimpinan kita orang beriman, maka ketaatan kita juga harus bersama pemimpin itu. Sami'na wa ata'na, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, memang ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin kita di dunia kerja kita itu tidak mutlak. Kenapa? Karena ya pemimpin yang kita ikuti itu yang ikut kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya ya. Ya. Maka itu ketika kita menjadi bagian dari bawahan dari tempat kita bekerja, selama pimpinan kita memberikan perintah yang sesuai dengan ajaran Islam, maka kita harus mendukung perintah itu, menjalankan perintah itu. Dan itulah kemuliaan. Ketaatan kita pada pemimpin yang juga taat pada Allah dan Rasulnya, maka itulah bagian dari kemuliaan. Dan ini dinamakan di dalam Quran surat Al-Munafiqun, agar kita tidak menjadi orang yang munafik ya. Bahwa kita harus punya pondasi ya di dalam kehidupan ini, menjalankan syariat ya. Nah, ini bagian dari tantangan kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai penutupnya ya,
Nama Allah Al-Aziz mencerminkan kekuatan, ya, kekuatan. Bahwa Allah sebagai pemilik kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis tentang hauqalah, ya, itu Allah berikan kepada seorang suami istri, ya. Sepasang suami istri, ya, yang ketika itu anaknya tertawan di medan peperangan. Anaknya bersama kaum muslimin yang lain ditawan, dipenjarakan oleh musuh, ya, kafir Quraisy, lalu mengadu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan zikir, ya, yaitu zikir hauqalah. Dan Nabi tidak membatasi zikir hauqalah ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat itu suami istri ini terus membaca sampai akhirnya kembali putranya itu, bayangkan, ya. Dan riwayat ini riwayat yang sahih, Bapak Ibu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, lalu kita tidak punya kemampuan di dalam hidup kita, ya. Dan saya pernah menerapkan zikir ini, zikir hauqalah ini, dahsyat, ya. Jadi hadis Nabi itu tidak omong kosong, tidak omon-omon, ya. Bukti bisa kita buktikan, ya. Dan saya pernah merasakannya, zikir hauqalah ini, ya. Dan keluarga orang tua saya tidak termasuk keluarga, ya, pegawai negeri yang tidak mampu, ya. Bagaimana orang tua, ayah dan ibu saya bisa menjadikan saya seperti sekarang ini. Kalaulah kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang pernah saya amalkan adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Dan ini dahsyat zikir ini kalau kita merasakan di dalam kehidupan kita. Nah, sampai akhirnya anak ini kembali, putranya ini kembali, sampai kaget. Pulang itu bawa harta rampasan malah. Membawa harta rampasan dan membawa kaum muslimin semuanya keluar. Dan keluarnya itu tanpa diketahui oleh musuh. Padahal musuhnya masih, ya, bayangkan. Disinilah letak kekuatan, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu kehidupan kita ini, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan innal insana kana dha'ifa. Jadi manusia itu memang benar-benar lemah, tidak punya kekuatan, ya. Jadi kalau kita ingin kekuatan dari Allah, maka banyak riwayat-riwayat hadis, ya, termasuk zikir Asmaul Husna, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Ini menjadi penting bagi kita, ya, kalau kita ingin, ya, dan kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dari Allah itu bukan hanya kekuatan fisik, ya, tetapi juga kekuatan yang sifatnya non fisik, ya. Termasuk kemenangan. Allah tidak hanya memberikan kemenangan yang sifatnya material, ya, tapi juga Allah akan memberikan kemenangan yang sifatnya non material. Kemenangan non material itu apa? Ya, adanya ketenangan di dalam hidup, ya. Lalu Allah akan memberikan keagungannya kepada orang yang membutuhkan keagungan, ya. Yang semuanya itu tidak tertandingi, ya. Ini. Jadi nama Allah Al-Aziz ini mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah.
Jadi kalau kita membaca zikir ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, itu menumbuhkan rasa tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa tawakal ini banyak hilang dari kehidupan kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang anaknya, putra putrinya jauh dalam kehidupan. Ya. Saya sendiri punya putra jauh dari kehidupan saya. Ya. Jadi saya sering membaca zikir ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Untuk apa? Agar putra saya dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan. Ya. Inilah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Ya, kita memohon pada Allah agar ya, tawakal kita semakin tinggi kepada Allah dan kita pasrahkan ya keluarga kita yang jauh ya, apalagi di luar negara kita ya, agar dia tetap dilindungi oleh kekuatan Allah. Kalau dekat itu kan masih bisa kita awasi putra putri kita, tapi kalau sudah jauh, wah susah. Kalau di Mekah, di Madinah mungkin kita tidak khawatir karena negara Muslim di sana. Tapi ini negara non Muslim, ya. Kita khawatir sekali, ya. Pasti. Apalagi kalau dia telepon lalu kekurangan sesuatu, wah dia tambah. Ya, gimana caranya kan itu? Nah. Lalu yang kedua, nama ini mengajarkan kepada kita untuk mencari kemuliaan hanya darinya. Ya. Kalau kita di dalam kehidupan ini belum mendapat kemuliaan, maka kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, berikan hak-haknya Allah, terutama dalam 5 waktu. Ya, 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tegaknya agama seseorang. Waman aqoma aqomad din, waman hadama hadamad din. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang tidak menegakkan sholatnya, menghancurkan agamanya. Jadi sholat itu ciri tegaknya agama, tegaknya sholat. Tegaknya sholat, tegaknya agama. Ya, tidak tegaknya sholat, hancurnya agama. Angka itu hancurnya kaum muslimin itu ada pada 5 waktu sholat. Kalau masjidnya sepi, ya sudah, kaum muslimin berarti sudah tercerai-berai. Yang ketiga, dengan nama ini mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketundukan kepadanya. Jadi ketundukan kita kepada Allah, ya, kita tunjukkan bahwa menjalani kehidupan ini harus menjalankan syariat, ya. Syariat yang kita mampu, ya. Kita belum bisa menegakkan syariat dalam bentuk daulah Islamiyah, dan itu juga bukan kewajiban kita, ya. Menjalankan tegaknya syariat dalam bentuk pemerintahan itu bukan kewajiban kita. Karena kita tidak untuk menegakkan daulah. Para nabi dan rasul juga tidak untuk menegakkan daulah, tapi untuk menegakkan kalimat Allah, lillahi kalimatillah. Kalimat Allah tegak di dalam kehidupan individu kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita. Kaum muslimin di lingkungan masjid ini beribadah semuanya ke masjid. Sholat 5 waktunya di masjid.
Itulah yang diharapkan dan diinginkan oleh Islam, agar kaum muslimin semakin menegakkan sholatnya di masjid. Lalu dengan memahami dan menghayati nama Al-Aziz, seorang muslim akan semakin percaya kepada Allah dalam menghadapi kehidupan. Tingkat kepercayaan kita semakin kita memahami dan menghayati nama Al-Aziz. Jadi lafaz Al-Aziz, ya Aziz, ya Aziz, tidak hanya di bibir kita, tetapi juga di dalam hati kita. Kita semakin percaya kepada Allah dalam menghadapi kehidupan, dan lebih teguh, kuat dalam menjalankan ajaran Islam. Bagaimana agar kita kuat, punya keteguhan hati. Ini penting. Kalau yang sudah pensiun kan waktunya lebih banyak. Kalau yang masih aktif itu ujiannya masih banyak, belum selesai hidupnya. Tugas-tugasnya masih aktif ya. Kalau yang sudah pensiun sudah bisa punya waktu luang untuk pergi ke masjid. Biasanya yang menggoda itu kan cucunya, punya cucu itu, kangen cucu ya. Tapi jangan lupa dengan masjid, malah kalau cucunya banyak di mana-mana, masjidnya semakin banyak. Semakin ada yang masjid di Jogja, ada masjid di Jakarta. Kalau yang belum punya cucu kan belum bisa kemana-mana, nggak punya. Itulah indahnya kehidupan seseorang ketika dia sudah menjadi keluarga besar, punya cucu, maka semakin nikmat hidup itu. Saya kadang iri punya kawan-kawan, saudara juga yang punya cucu, apalagi sholat bersama cucunya, ditemani cucunya, semakin senang melihat. Jadi kalau saya di beberapa masjid ada seorang orang tua yang membawa cucunya, itu saya melihat senang. Betapa nikmatnya hidup itu Sudah dulu membawa putranya, sekarang membawa cucunya. Masya Allah. Berarti kan pahalanya sudah beralih ke generasi. Buahnya sudah rimbun sekali. Inilah nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus lebih teguh dalam menjalankan ajaran Islam. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apakah Allah itu mempunyai musuh? Iya. Iya. Mungkin musuh-musuh Allah itu contohnya apakah orang kafir, Iya. orang yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Iya. Mungkin itu. Iya. Memang yang dinamakan musuh-musuh Allah yang tentu seperti yang para nabi dan rasul sampaikan karena para nabi dan rasul itu mereka utusan Allah yang untuk mengajak manusia kepada jalan ketaatan. Jadi ketika para musuh-musuh Allah itu adalah orang yang menentang para nabi dan rasul, yang memusuhi. Jadi mereka-mereka yang memusuhi utusannya Allah, merekalah yang menjadi musuhnya Allah. Contoh saja, musuh itu ada secara mutlak, keseluruhan, yaitu kafir. Orang kafir itu musuhnya Allah, jelas.
Cuma musuh itu bukan berarti lalu dia menjadi musuh yang tidak bisa beralih menjadi orang beriman. Bisa saja. Ya. Di dalam kisah Nabi dengan para sahabatnya, ya. Misalnya contoh saja Umar, ya. Umar radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam dia menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi dia bisa beralih, ya, menjadi orang yang sangat dekat dengan utusannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan itu sesuai dengan doa Nabi. Ya, antara Nabi membutuhkan Abu Jahal atau Umar. Itu. Lalu Nabi diberi Umar. Ternyata Umar itu lebih dahsyat, ya, kekuatannya daripada Abu Jahal. Ya. Ya, tapi dari Abu Jahal diberikan putra-putranya, Ikrimah dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi musuh-musuh Allah tentu kalau di dalam kaidah sekarang itu adalah orang yang menentang syariat Islam sekarang itu. Jadi orang yang menentang syariat Islam. Maka itu ketika kita mempelajari agama ini, jangan sampai kita menafikan, ya, menafikan satu ayat, ya, atau menolak satu ayat, ya, jangan sampai, ya. Semua yang ada dalam ayat Al-Quran itu, di dalam Al-Quran semuanya adalah benar semuanya. Jangan sampai kita menolak kebenaran yang berasal dari Al-Quran. Ya, walaupun ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, jadi musuh Allah yang pertama adalah orang yang menentang, ya, utusannya Allah. Ya, tentu di dalam Nabi dan Rasul itu, ya, di masanya Nabi Adam tentu ada penentangnya juga, yaitu keluarganya, sehingga timbul percekcokan antara Habil dan Qabil. Yang satu membawa kebenaran, yang satu tidak mau kepada kebenaran. Dan juga para Nabi dan Rasul setelahnya, termasuk di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menentang utusannya, dia menjadi musuhnya Allah. Itu saja. Nah, sekarang di era sekarang bagaimana? Ya, kita harus belajar memahami bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang syariat ini. Ya, kadang juga ada orang yang menentang, ya, apa yang dikandung dalam Al-Quran, ya, yang mereka tidak menguasai secara luwah. Maka itu bahasa Arab itu menjadi penting, gitu. Misalnya ketika Allah menjelaskan tentang yad, tangan, dua tangannya, ya, ini kan banyak orang memahami harus gimana memahami tangannya Allah itu. Ya, tangan itu dalam lughah Arab, ya, tangan, yadullah. Rizki kita itu di tangannya Allah. Ya, bagaimana kita memahami tangan Allah? Ya, dengan ilmunya Allah, silakan. Tidak usah kita membayangkan tangan kita ini. Ya, kan Al-Quran sudah bilang, laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Penglihatannya Allah, ya, pendengarannya Allah, ya, seperti lughahnya Arab, ya. Al-Quran ini kan dengan bahasa Arab, ya. Ya, itu. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang zatnya Allah, ya, zat itu bukan berarti kita melakukan mujassimah. Mujassimah itu memposisikan Allah seperti makhluknya dengan keadaan zatnya makhluk, ya, bukan. Kalau Al-Quran itu bilang tangannya Allah, ya sudah, tangannya Allah, ya. Dan wujudnya laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis samai.
Kalau saya melihat tangan saya gini ya bukan berarti menunjukkan tangan Allah seperti tangan makhluknya, bukan. Ya. Tangannya Allah ya tangannya Allah. Penglihatannya Allah ya penglihatannya Allah. Itu saja banyak orang yang sudah salah paham tentang itu. Ya. Kaedahnya bagaimana para nabi dan rasul termasuk baginda Rasulullah SAW memahami ketika mengajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat tidak pernah bertanya. Ya, karena dalam tradisi Arab bahasa lugha ya tangan ya tangan. Bukan lalu tangan itu dimaknai kekuasaan. Itu bukan. Ya. Sangat jauh dari makna itu. Ya. Maka itu Imam Bukhari pernah menulis ya tentang apa yang menjadi perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya. Perbuatan Allah itu af'alnya Allah berbeda dengan perbuatan makhluknya. Sehingga apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, tergantung pada Allah. Itu. Jadi ketika kita memahami Allah, memang apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, itulah yang sesungguhnya. Itulah yang sesungguhnya. Maka itu ketika kita memahami tentang musuh-musuhnya Allah, adalah musuhnya para nabi dan rasul. Ya. Nah kalau sekarang menjadi musuhnya Allah sekarang, ya orang-orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu kalau kita ya dalam kehidupan beragama ini kita berusaha untuk terus belajar, menambah ilmu. Ya, jangan sampai kita ya tidak tahu tentang ilmu agama. Ya, dan kita belajar terus untuk menambah dan mengamalkan ilmu agama ini. Ya, agar Islam kita itu semakin tambah menikmati. Dan kalau kita belajar agama ini semakin nikmat, maka itulah tambahan keilmuan kita yang benar, yang sesungguhnya mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan menolak kebenaran yang berasal dari Al-Quran ya. Walaupun kita belum mampu ya. Misalnya Al-Quran bicara tentang masna wa sulasa wa ruba ya. Ayat itu bicara tentang bukan penambahan Pak Haji, ya. Ayat itu bicara tentang pengurangan. Karena tradisi masyarakat jahiliyah ketika itu istrinya banyak, lalu disuruh mengurangi. Nah itulah tafsirnya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan itu ya. Lalu hukum boleh menambah 1 menjadi 2, 3 itu hukum fikihnya. Dan itu hukumnya mubah, boleh. Kalau kita tidak mampu ya jangan memaksa. Karena itu tidak mudah. Untuk menambah 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 itu tidak mudah ya, tidak mudah di dalam kehidupan kita itu ya. Jadi hukum asalnya asbabun nuzul masna wa sulasa wa ruba itu pengurangan hukumnya. Hukum asalnya asbabun nuzulnya ayat itu pengurangan dari 8 dikurangi. Itu karena masa itu masyarakat jahiliyah banyak istrinya. Nah, kalau kita kan sekarang istri kita 1 lalu mau menambah kan itu. Nah, itu. Jadi hukumnya mubah, boleh, ijtihad para ulama. Ya, hukum asalnya mengurangi Pak Haji ya. Jangan salah paham. Jadi ibu-ibu kalau saya jelaskan tafsir itu seneng ibu-ibu itu. Oh jadi hukumnya bukan menambah Ustadz ya. Bukan. Hukum asalnya mengurangi.
Kalau bapak kan hukumnya nambah. Ini tuh. Nah, itu beda. Itu ya Pak Haji ya. Nah, jadi hukum nambah itu mubah, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah, bukan sunnah. Demikian, semoga kita semakin lama semakin baik dalam beragama, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan syariat ini semakin baik sampai akhir hayat hidup kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.